Gini, ini kan kita mau bahas tentang itu Yesus Tuhan bukan gitu kan ya? Mana sih mau saya on cam sih sebenarnya saya nggak mau kayak gini juga. Tuh, udah. Oke, gitu dong. Baru lihat saya. Wah rambut saya kacau balau. Waduh, 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 mukamu juga nggak rata itu. Kalau rata bahaya tuh. Mukamu Ya juga kalau iya, rata bahaya. mana datanya? Tuntutan dari Katolik tadi, ya dari Islam juga. Datanya di mana Yesus mengatakan, "Aku adalah Tuhan." Ah, Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 12 ayat 8. oh pasal 12 ayat 8. Baik. Ya. Saya bukakan ya, Matius Oke, 12 kamu ya bukakan teman-teman. karena saya tidak bisa tidak dapat HP saya yang satu di bawah anak saya. Oke. Apa sih isinya? Matius 12 nomor 8. Baik. Oke. Kita bahas ah, Aduh. tadi saya sempat ditendang orang keluar tuh gara-gara ayat ini. Ih, teman-teman ya, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi selain hari Sabat kagak Tuhan dia, ya. Ini pertanyaan yang bodoh Lah, namanya. kan kayak gitu. Tuhannya cuma di hari Sabat. Selain Sabat kagak jadi Tuhan. Ah, Kamu kan ceritanya nggak ngerti, berarti kamu nggak paham. Berarti kamu tidak apa? baca di atas. Ah, nih saya Orang tampilkan satu skop nih, ya. tas skop emangnya apaan? Ya, Prekop skop, lo. Oh, perikop bukan skop. Baik. prekop. Di sini kan ada perkataan Yesus, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Yang Ya. dimaksud dia Tuhan dalam hari Sabat ya, artinya dia ya mengubah hukum yang boleh di hari Sabat ya boleh gitu. Jadi Bahasanya teman-teman kurios jadi Tuhan ya. Kurios jadi Tuhan teks aslinya. Astagfirullah, ini kibul-kibulan pula. Ustaz, kamu jangan kayak anak kecil ngomongnya. Enggak, pertanyaannya Ada nggak gini. kurios itu di atas hari Sabat? Coba. Pertanyaannya gini, kenapa kalau begini, kamu jawab gini, dulu. saya nanyain Saya ini tanya nih, dulu kata ini. Adakah kurios di atas hari Sabat? Gini ya. Ya gini, kamu jawab dulu, Kalaunya kurios ini untuk Yesus, kenapa selalu diterjemahkan Tuhan coba? Ya diterjemahkan Tuhan karena dia di atas hari Sabat. Lah, kalau untuk orang lain kenapa bukan Tuhan? Kenapa? Karena bukan di atas hari Sabat. Aduh, ini terjemahan kocak kali emang. Ya, itu bukan Kalau kocak. kalau Memang untuk di atas kalau hari untuk Sabat, Yesus itu Tuhan. jadi Tuhan. Ya kalau di atas hari Sabat kan dia Tuhan, bukan Lah, Tuhan. kalau kita artikan kayak gini bisa nggak sesuai dengan teks Yunaninya? Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, atas hari Tuhan. Sabat. Anak manusia ada Tuhan atas hari Sabat, ada Ya. Tuhan sendiri. Tidak ada Tuhan di atas hari Sabat selain Tuhan. Dari mana Tuhan jadi Tuhan? Dari Loh, mana? kan di atas hari Sabat, kamu tidak baca di atas hari Sabatnya, tapi kamu artikan satu kata itu kan sesat kamu. Lah, karena memang teks yang saya Kan kaji memang memang kamu yang ini. sesat, jadinya kan kamu anggap tunjuk kurios tapi tidak tahu kalimatnya. Itu kamu menyesatkan dirimu. Lah, saya kan buka teks aslinya, Ya, toh Yunaninya teks dapat asli dipelajari jelas toh. begitu. Artinya, memang antropos, hio antropos, apa itu pokoknya is kurios atas hari Sabat, kayak saya kurang lengkap pokoknya gitu. Pertanyaan saya kayak gini, kawan. Ya, Iya. pertanyaan saya kayak gini. Kalau ya kurios itu Tuhan jadi Tuhan, itu gimana cara perubahannya, si gramatikanya Tuhan jadi Tuhan itu kayak gimana gitu? Tuhan karena dia di atas hari Sabat, jadi disebut Tuhan situ.
Bukan. Kamu paham nggak Saya gramatika tahu, bahasa? tapi bagaimanapun diartikan Tuhan atau Tuhan itu tetap tidak bisa di atas hari Sabat. Kan kalau dia Bukan. bukan Tuhan. Yang saya maksud itu Ya, kayak jangan gini. kamu maksud itu. Kenapa Maksud kamu Tuhan baca kalimatnya hari Sabat perubahan adalah artinya perubahan bahwa kosakata orang-orang Tuhan menyembah jadi Tuhan itu kayak di hari gimana? Sabat itu. Israel menyembah Tuhan di hari Sabat. Itu artinya Gini, bahwa yang saya maksud jangan ya kamu perubahan melencengkan. kosakata Ini jangan melencengkan. Tuhan. Saya tidak maksud satu kata ya. Saya mau maksud satu kalimat ini. Kamu kan menanyakan di mana Yesus mengaku sebagai Tuhan. Inilah satu kalimat inilah Yesus menyatakan Tuhan. Berarti kau tadi nggak ngerti apa yang saya tanyakan. Ya kamu yang tidak ngerti. Pertanyaan saya apa sih? Kamu bilang Gimana Yesus mengaku aku adalah Tuhan semesta alam? Bukan Ya, Tuhan dia di kan hari di atas Sabat, semesta Tuhan alam. semesta alam Bahkan di di mana? atas hari Sabat, hukum Taurat ketiga keempat itu kan jelas bahwa kuduskanlah hari Sabat. Ah. Berarti Yesus di atas hari Sabat. Ya terus Begitu kan? gimana? Adalah Dari mana Tuhan perubahan di atas hari kosakata? Sabat. Gini Kepas, perubahan dari kosakata Tuhan ke Tuhan itu gimana Itu gramatikanya tidak gitu? penting perubahan seperti itu. Kagak Tapi yang penting. adalah kalimat ini yang kamu harus paham. Kamu yang nggak mau ngerti-ngerti ini kalimatnya, kamu sengaja aja, kamu pura-pura bego kan gitu. Bukan pura-pura bego, memang kagak ada jalurnya. Memang kamu Tuhan pura-pura jadi bego. Tuhan itu nggak ada, Kalimat nggak ini ada. Jelas. Ini Sejak Tuhan kapan atas gramatikanya hari ada Sabat. dari Saya Yunani? tanya, Tuhan di jadi atas Tuhan hari itu Sabat kapan? siapa? Kamu jawab. Kamu Berat jawab saya. emangnya teman-teman. Tuhan di atas hari Sabat siapa coba? Enggak, perubahan Ya, kamu dari tanya. Tuhan ke Kamu Tuhan tahu, itu kamu dari pintar mana? kan? Kau dapat Kamu dari pintar mana? kan? Kamu kan Dari bukan mana IQ Tuhan dan jadi kamu Tuhan anak itu kecil. gramatikanya kayak Jawab gimana? dong. Jawab dong sekarang. Tuhan Ah. di atas hari Sabat tuh siapa coba? Tuhan di atas hari Sabat. Ya. Siapa? Tadi Yesus ngaku tuh, dia Tuhan di hari Sabat, di hari lain enggak. Dan Tuhan penyembahan yang ditujukan kepada orang Israel bahwa hari Sabat tuh untuk menyembah Tuhan. Hari Sabat menyembah Tuhan terus. Ya, kan hari di mana hari Sabat tuh orang-orang Israel datang menyembah Tuhan, berpuasa dan menyembah Tuhan dalam hidupnya kan. Tadi minta saya baca satu perikop. Perikopnya tentang mengambil gandum, bukan Betul. mengambil Betul, bukan jadi penyembahan, dia bukan. menyatakan bahwa disinilah dialah Aduh. Tuhan atasnya, atas hari Sabat itu. Dia bebas melakukannya, gitu. Bebas melakukannya. Jadi ngambil padi orang di hari Sabat boleh gitu. Memang itu dikatakan hari Sabatnya, bukan masalah boleh di hari Sabat ngambil barang orang, tapi di situ dikatakan memang bukan bukan makannya itu, tapi dia menyatakan kebebasannya untuk menyatakan diri bahwa hari Sabat bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Ini pas, yang saya tanya itu satu hal loh, yang masih saya bingung ya sampai saat ini. Di Yohanes 13 nomor 13, Kurios jadi Tuhan. Ya, Habis kan itu di Matius memang ada 12 nomor kaitannya. 8 jadi Tuhan juga. Ada kaitannya dengan Matius pasal 12 ayat 8. Nah, bukan masalah konteks ayatnya yang saya memang tanyakan. Itu harus kamu lihat konteksnya. Harus Bukan ada konteksnya. Kalau kamu Bukan tidak ada konteksnya. referensi Coba kayak gini, coba kamu dengarkan pasti saya tersesat. apa yang saya tanyakan itu agar Anda ngerti gitu. Yang saya ngerti, maksud itu saya ngerti, tapi kamu nggak ngerti juga logikanya. bukan yang nggak saya masuk. tanyakan itu bukan isinya tapi perubahan kata dari Tuhan Ya, ke kan saya bilang dari isinya. Tuhan Saya bukan perubahan katanya. dari Tuhan ke Tuhan itu gramatika Ya, kan saya dari bilang mana ini gitu kan loh. Isinya kamu harus tahu bahwa kenapa disebut Tuhan dan guru di situ. Bahwa disebut Tuhan berarti di sini harus kamu tahu di ayat Matius pasal 12 ayat 8. Ya itu ngambil dari kaidah mana? Tuhan jadi Tuhan itu perubahannya ngambil kaidah dari mana? Itu yang saya maksud. Ya,
Saya tidak melihat itu, tapi saya melihat bagaimana Yesus menyatakan diri. Pernah dia mengatakan dia adalah Tuhan atas hari Sabat, maka di situ jelas di Yohanes mencatatnya bahwa dia juga Tuhan di situ. Pelintir-pelintir kata rupanya. Apanya pelintir-pelintir? Memang begitu. Tapi pengajarannya harus sinkron antara Matius dengan Yohanes, sinkron itu. Karena itu pemahaman harus satu. Di masa dua sih nggak mungkin lah, kan gitu. Nah, Udahlah. Harus. Udah gini, kalau dia ngaku Tuhan di hari Sabat, saya nggak protes gitu. Yang saya cari di awal, di mana Yesus itu mengaku aku Tuhan semesta alam. Di mana itu? Ya kan dia di atas hari Sabat, bukan masalah kamu di atas hari Sabat. Tadi kamu tidak menanyakan begitu loh. Ya. Lah, di mana dia ngaku sebagai Tuhan semesta alam itu, di mana? Kalau dia mengaku Tuhan atas semesta alam, ya di situ dia bilang segala punya Bapa ada punyaku. Di dalam Yohanes pasal Yohanes 16 ayat 15 di situ katakan segala punya Bapa ada punyaku. Berarti dia ada Tuhan atas segala semesta alam karena Bapa punya dia. Segala punya Bapa punyaku, kata Yesus. Ya ada punyaku, ya betul. Berarti Yesus nggak punya apa-apa asalnya. Ya kan kamu kan menanyakan dia Tuhan atas semesta alam. Kau punya Lah, Bapa. kenapa punya kau bawa dia, ayat itu? Ada Tuhan di atas semesta alam. Karena Bapa adalah Tuhan di atas semesta alam. Ya kan? Nah, Ini Tuhan bagi saya mengatakan meskipun tidak mengatakan aku adalah Tuhan semesta alam, bukan begitu pernyataannya, tapi dialah aku segala punya Bapa ada punyaku. Itu berarti dialah Tuhan atas semesta alam karena Bapa adalah Tuhan. Warisan dari Bapa bagi hasil itu namanya pas. Udah nggak bisa jawab. Bukan yang saya cari tidak sesuai dengan yang kau jawab. Murtad aja lah kamu, Pak Ustadz kamu murtad aja. Ya kalau ada Yesus ngaku aku ada gini. Semua semesta alam Tuhan. Dia Kalau dia ada ngaku aku adalah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, iya bisa gitu. Kalau kau bilang murtad aja no problem. Tapi Yesus pun berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ngapain terus ngapain saya Tuhan kan, coba dia ngaku nggak bisa buat apa-apa. Ya dia nggak mungkin sendiri dong. Dia Bapa, aku dan Bapa ada satu. Masa dia bisa berdiri sendiri? Kan bisa lah. Dia kan Tuhan satu gitu. Tuhan satu dengan Bapa. Terus gimana sesuai Yohanes yang dia ngomong tuh, Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Betul, mau dituhankan kayak gitu? Itu kan dia menyatakan bahwa dia dengan Bapa baru bisa melakukan segala sesuatu. Karena dia memang firman Allah, tidak bisa lepas dari Bapa. Di mana pula Yesus ngaku adalah Allah sendiri. Di mana dia ngaku berasal dari firman, coba? Dia ngaku sebagai anak Allah. Di mana dia ngaku sebagai firman, di mana? Dia ngaku sebagai anak Allah di dalam Yohanes 10 ayat 36 di situ dia bilang aku mengatakan aku anak Allah. Kenapa bilang aku menghujat Allah? Berarti anak Allah itu dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman telah menjadi manusia dan disebut anak tunggal Allah. Malaikat dan iblis pun juga anak-anak Allah, Pas. Tapi kan dia bukan anak tunggal Allah kan? Iya, tapi kan anak Allah juga mereka. Kan dia bukan firman. Lah, terus kayak gimana cara membedakan anak-anak Allah? Lah kalau kamu ngotot dia adalah firman, di mana pengakuan Yesus dia berasal dari firman? Ya di dalam Yohanes pasal 10 ayat 36. Wah, aku dan Bapak adalah satu, bukan itu. Ya, bukan itu yang Bapak dan aku itu ayat 30. Kalau 36 dia mengaku aku
Aku mengatakan aku anak Allah, kan gitu. Bukan, Kenapa yang kamu saya bilang aku cari mau Yesus jadi Allah? mengaku aku ini berasal dari firman, kata dia. Ya kan dia tidak langsung untuk menyatakan firman itu, tapi dia menyatakan anak Allah karena sudah dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14. Lah. Sekarang dia teruskan mengatakan bahwa aku anak Allah. Berarti itu nyambung dengan ayat 14 itu, Yohanes 1 ayat 14. Pas. Kan gitu. Itu malah nggak masuk akal penjelasan ente Ya, menurut saya. penjelasan masuk akal, referensinya harus lengkap. Kalau nggak lengkap, gimana mau jelasin? Lah, kayak Kan harus gimana? ada tarikannya di Gini, mana Pas. Yesus, kenapa Yesus menyatakan anak Allah? Di mana letaknya dibilang anak Allah? Anak Allah ada di Yohanes 1 ayat 14. Gini, ente dengan saya tentang diri saya, pasti saya lebih mengetahui tentang diri saya, bukan Ya, ente betul. kan? Nah, Betul, Yesus begitu lebih pula tahu dengan dia. Yesus. Ya Begitu kan, dia pula lebih dengan tahu. Yesus. Makanya di mana pengakuan Yesus, dia berasal Ya kan, dari ngaku firman. Yesus kan ada di Yohanes 10 ayat 36. Itu kan ngaku Sebagai anak, anak ngaku Allah. firman di mana ngaku firman di Ya, mana? anak Allah kan ada firman Allah. Kan Aduh. udah jelas urutannya dari Yohanes 1 ayat 14. Kan gitu, kamu harus baca seluruhnya. Jangan ngutip satu ayat terus nggak nyambung dengan ayat lain. Ya Harus udah. nyambung, gitu. Kalau seperti itu gini, Pak. Kalau Ya. memang harus begitu cara membaca Alkitab. Perjanjian baru harus dibaca secara keseluruhan, baru kamu tahu. Kamu hanya Oh. membaca ngutip sana, ngutip sini, comot sana, Oh. comot sini, nggak nyambung jadinya. Percuma kamu belajar Alkitab. Seperti kamu jual Al-Quran, ditanya sama Rudi, di mana Yesus membunuh babi di sana dia datang. Kamu nggak Pas. nyambung juga di Al-Quran Kalau- nggak kalau- ada, di mana nggak kalau- ada. Tapi hadis kok Nih. ada, gitu loh. Kau tadi kan Ah, bawa itu kan Matius, nggak nyambung. 12 ini kan? Iya, Oke, kalau kau bawa Matius, Mari kita baca semuanya, kata ente. Yesus hamba Tuhan, bukan Tuhan, Pas. di bawah kamu bacanya di bawah, bukan di atas. Lah katanya kan habiskan satu perikop. Itu kan satu pasal jadinya kamu baca. Lah katanya mau semuanya, ya sudah, Yesus hamba Tuhan. Meskipun Ya Tuhan kan, di hari bawahnya Sabat tetap aja tentang dia Yesus hamba Tuhan toh. Tuhan. Di atas Ah. kan tentang Yesus adalah Tuhan. Di Dia bawah ini hamba atau kayak gimana, Pas? Ya kan dia sebagai hamba Tuhan datang untuk melayani, bukan Lah dianya dia menyerahkan, judul perikopnya memberi gini, nyawanya jadi judul tebusan. perikopnya Di sini hamba tentang kau paksa jadi bagaimana- Tuhan, Pas. Bagaimana dia menebus dosa manusia sebagai Lah. hamba Tuhan. Gini judulnya hamba Ya, Tuhan kau judul paksa yang jadi penting. Tuhan. Yang Ah, penting kamu tahu di sini, di isinya itu tentang bagaimana Yesus mengatakan aku datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya. untuk iya, menjadi kita tebusan. baca semuanya kata kau ini gimana? Dia ngaku hamba Tuhan toh. Ah, Mana itu kan judul yang diberikan oleh LAI. Matius 12. Dia hamba Tuhan. Kau mau lawan kitab kau? Mau paksa Mana hamba Tuhan jadi Tuhan? ada. Nah, Ah, itu kan kayak gini teman-teman, dihilangin Ini kan aja nih judul, hamba nih. ya, teman. Ya. Mau menyesatkan Ah, kayak orang gitu nih. ya. Ustaz Ah. satu ini nyesatin orang. Itu Lo judul nyesatin. Sayang dikasih oleh LAI sayang. Ini dia yang tulis kitab kau. Saya yang dituduh. Ah, Itu kan judul dikasih LAI. lah. Kamu Terus tuh kau mau memang- lawan gitu? Ya kan kamu yang lawan. Karena Lah. itu judulnya diberikan LAI. Bukan Lah. dia memang memberikan kesimpulan dari perikop di bawahnya tentang judulnya diberikan oleh LAI di atasnya. Lah, Nah, ya itu terus tentang kalau judul- bagaimana Yesus Gini, Pas. mengaku sebagai Kalau- melayani menyerahkan nyawanya untuk jadi tebusan sebagai penebus. Gini, judulnya Kalau aja yang di hamba atas, Tuhan. baca yang di atas Judulnya dong, jangan aja baca hamba di Tuhan situ. kau paksa jadi Ini Tuhan memang toh. kamu paksain Ya kayak gitu. gimana? Ah, kamu memang tidak ngerti. Lah. Tidak mau Judulnya baca hamba ayat. Tuhan kau ngotot jadi Tuhan. Mau macam Loh. mana? Bagaimana kamu
bisa mengatakan demikian. Itu Tuhan di atas itu dia menyatakan Tuhan. Bukan saya, tapi kitab kau pas, kitab kau dia hamba Tuhan. Bukan saya. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Lah, ini hamba Tuhan gimana? Kau paksa Ya jadi kan Tuhan. anak manusia. Lah, Manusia ini adalah Yesus. Tuhan. Di sisi Yesus manusianya hamba sebagai Tuhan. hamba Tuhan. Ya Di kayak sisi gimana? manusia sebagai Tuhan. Padahal sebagai satu perikop yang hamba kau Tuhan. minta ya Matius 12 kok. Ya. Loh, kan di bawahnya di atas kamu nggak baca. Kamu bacanya Di atas nomor 8-nya katanya dia Tuhan atas hari Sabat. Di sini di bawahnya dituliskan dia kan hamba dia Tuhan. juga ngaku, dia kan mengatakan anak manusia ada Tuhan ada Sabat. Justru itu dia juga sebagai hamba Tuhan karena dia Ini anak kayak manusia. gimana? Perikopnya dia hamba Tuhan kau paksa Ini jadi Ustaz Tuhan. ini memang kurang pintar. Ustaz ini kurang Astaga, pintar. pas. Nggak nyambung nih, Ustaz ini. Kacau. Aduh, Enteng gak nyambung pas. tidak Turun tahu dulu dah. dia, tidak tahu Kacau, baca. bebek. Kepas. Tadi dia minta ya ini nomor 8 saya bawakan ya. Karena anak manusia adalah Tuhan di hari Sabat. Dicek kurios ya, Tuhan jadi Tuhan ya. Ditanya kenapa Tuhan berubah jadi Tuhan, gimana gramatikanya, nggak jawab juga. Maksa ya. Terus di bawahnya katanya perikopnya dibaca Yesus hamba Tuhan, tetap juga dipaksa jadi Tuhan. Apa coba? Kepas tobat kau pas ya penyesat emang. Dasar kepas.